Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan peradaban awal dunia dan Indonesia. Peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks. Peradaban dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan permukiman. Anggota sebuah peradaban akan disusun dalam beragam pembagian kerja yang rumit dalam struktur hierarki sosial. Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang luas dan istilah budaya yang populer dalam kalangan akademis. Peradaban awal dunia. 1. Mesopotamia merupakan region di kawasan Hilal Subur, tempat berdirinya beberapa negara kota pada zaman kuno. Pertemuan sungai Tigris dan sungai Efrat di kawasan tersebut menciptakan tanah yang subur dan persediaan air untuk irigasi. Oleh karena itu, kebudayaan Sumerika, Akkadia, Asiria, dan Babilonia muncul di daerah tersebut. Semua merupakan salah satu peradaban yang berkembang di kawasan tersebut. Mesopotamia adalah peradaban kompleks yang pertama yang diketahui sejauh ini. Perkembangan dari beberapa negara kota pada nilai-nilai keempat SM. 2. Sungai Nil. Daerah aliran Sungai Nil di Afrika Utara merupakan tempat perkembangan peradaban Mesir kuno sekitar 6000 SM. Masyarakat prakerajaan Mesir sudah mampu bercocok tanam dan mengembala ternak. Usaha komunikasi visual awal dapat diamati dari simbol-simbol yang terdapat pada gerabah dari Gerdeh yang menyerupai aksara hieroglif Mesir kuno sekitar 4000 SM. Mortai mulai digunakan sejak 4000 SM dan tebikar grasier bening mulai diproduksi sejak 3500 SM. Rumah sakit atau pusat pelayanan medis didirikan sekurang-kurangnya 3000 SM. 3. Lembah Sungai Indus atau peradaban Harappa terjadi sekitar 3300 SM dan tahap-tahap pemulaan yang terjadi pada masa sebelum 4000 SM. Peradaban tersebut berpusat pada kawasan sekitar Sungai Indus yang terbentang ke timur sampai lembah Sungai Gangga, Hakra, dan hulunya mencapai Doab Gangga, Yamuna. Peradaban tersebut terbentang ke barat sampai pesisir Makran di Balochistan, ke utara sampai Afghanistan Tenggara, dan ke selatan sampai Diamabad dan Maharashtra. 4. Lembah Sungai Kuning. Kebudayaan awal Tiongkok bermula tidak jauh dari kawasan Sungai Kuning serta Sungai Yangtze, karena di sekitar kawasan tersebut banyak ditemukan peninggalan bersejarah Tiongkok. Kebudayaan Neolitikum tertua yang ditemukan di Tiongkok di antara Pongtosan dan Peilingang semuanya bermulai sejak sekitar 700 SM atau sebelum itu. Masa kebudayaan Penghosan sulit dipastikan dan hasil perhitungan bervariasi antara 9000 SM sampai 5500 SM. Di situs kebudayaan tersebut ditemukan sisa beras yang berasal dari masa 7000 SM. Menurut catatan sejarah Tiongkok, Sungai Kuning digunakan sebagai irigasi sekitar 2002 SM oleh Yuan Agung, perintis dinasti Qia. Dinasti Qia sekitar 2100 SM hingga 1600 SM adalah dinasti pertama yang disebutkan dalam sejarah Tiongkok, diantaranya catatan sejarah agung oleh Sima Qian dan sejarah bambu. 5. Yunani kuno di Gua Franchi di Peloponnesia, sebelah tenggara Agroid
terdapat buku mengenai kegiatan pertanian purbakala di Yunani. Sejak sekitar kacang-kacangan dan serelia terjadi pada masa yang sama, sementara Hepar dan Jelai muncul sekitar 10.500 SM. Sedangkan Ercis dan Pir sejak sekitar 7.300 SM. Budaya Yunani memiliki pengaruh besar pada peradaban Eropa yang muncul di kemudian hari, terutama peradaban Romawi. Bangsa Yunani mengembangkan konsep yang kini dikenal sebagai negara, kota atau polis. Kota politik berasal dari konsep tersebut yang secara harfiah berarti segala hal menyangkut polis. Ada banyak polis pada masa Yunani kuno, beberapa yang terkemuka di antaranya Athena, Sparta, Kontus, dan Thebes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.